Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan rahmatnya. Adapun salawat dan salam kita sanjungkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat 6. Dengan firman-Nya, wa'dallah, janji Allah. La yukhlifullahu wa'dah. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia, mayoritas manusia kurang mengetahuinya atau kurang meyakininya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibnu Katsir dalam tafsirnya At-Tabari dan Al-Marogi juga menjelaskan maksud dari surat Ar-Rum ayat 6 ini tidak lain dan tidak bukan Allah ingin menegaskan kepada kita, Allah ingin meyakinkan kepada kita bahwa kalau Allah berjanji di dalam Al-Quran pasti Allah akan memenuhinya. Tidak mungkin Allah berjanji dalam Al-Quran lalu Allah mengingkari janji itu kepada hambanya, yaitu kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setidak-tidaknya ada 5 janji Allah kepada kita. Dan kalau kita melakukan dan melaksanakan janji itu, pasti Allah akan memenuhi janjinya kepada kita. Pertama di surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 28. Allah berjanji kepada kita, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang artinya orang-orang beriman itu hatinya akan tentram, akan bahagia, akan tenang, akan jauh dari stres, apalagi depresi. Dengan apa? Apakah dengan materi? Apakah dengan jabatan? Apakah dengan popularitas? Tidak, kata Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang-orang beriman itu hatinya akan tentram, hatinya akan bahagia, hatinya akan tenang sedang menghadapi kesulitan. Dengan apa syaratnya? Dengan banyak zikrullah, banyak mengingat Allah. Lalu Allah menegaskan yang sama, litakid sebagai penekanan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, kalau kita banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah, maka dari sekian zikir itu Allah berikan kepada kita sesuatu yang kita cari setiap hari. Allah berikan kepada kita sesuatu yang kita idam-idamkan setiap hari. Apakah itu? As-sakinah was-sa'adah. Orang yang berzikir itu, yang banyak berzikir itu akan diberikan ketenangan dan kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudah lebih dari setahun Allah menguji kita dengan virus COVID-19 ini. Maka ada korelasi antara imunitas tubuh dengan banyak berzikir. Karena secara medis, kalau orang hatinya tenang, kalau orang bahagia, kalau orang hatinya selalu sakinah, maka akan menimbulkan imunitas tubuh kita, termasuk dalam melawan COVID-19 ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah
janji Allah yang pertama, yang pasti Allah akan memberikan itu kepada hati kita kalau kita banyak berzikir kepada Allah. Ma'asyiral rahimakumullah, janji Allah yang kedua ada dalam surat Az-Zumar, surat 39 ayat 53. Allah berjanji kita, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, wahai yang telah melewati batas atas dirinya. Al-Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan, maksud asrafu ala anfusihim adalah wahai hamba-hambaku yang telah melakukan dosa-dosa yang sangat besar. Wahai hamba-hambaku yang telah bermaksiat dengan maksiat yang dosanya sangat besar. Apa kata Allah? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kita. Karena dalam Zumar ayat 53 ini Allah menegaskan kepada kita, innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah sedang mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali lagi Allah berjanji kepada kita, kalau kita sering bertobat, kalau kita sering beristighfar atas dosa-dosa masa lalu kita, jangan kecil hati, jangan pesimis. Kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa kalian semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ma'asyiral rahimakumullah, janji Allah surat Al-Isra ayat 31, surat 17 ayat 31. Allah menegaskan dan meyakinkan kepada kita. Allah berfirman kepada kita, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin, takut tidak sekolah, takut repot dan lain-lain. Lalu Allah berjanji kepada kita, nahnu narjukuhum wa iyyakum. Sesungguhnya kamilah, kata Allah, yang rizki kepada anak-anak, wa iyyakum, dan kepada kalian wahai suami istri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini juga ada korelasinya dengan masalah yang kita hadapi sekarang. Dengan merebaknya COVID-19 ini, banyak orang yang terimplikasi masalah rizkinya, sehingga tidak sedikit orang yang putus asa, orang yang stres. Bahkan tidak sedikit kita suka baca di media ada orang yang bunuh diri dengan kondisi sekarang ini. Bagi kita sebagai orang beriman, kita harus tetap tenang. Perasaan kita sebelum corona dan setelah corona tentang rezeki kita harus pasti dan harus bahwa rezeki itu yang menjamin Allah. Kita hanya ikhtiar maksimal. Sebelum Allah menciptakan kita, Allah telah mengalokasikan rezeki untuk kita, keluarga kita, anak cucu kita. Itulah nikmatnya jadi orang beriman, ada jaminan rizki dari Allah kepada kita semua. Nahnu narjukuhum wa iyyakum. Dalam surat Al-Isra ayat 31, kamilah yang memberikan rizki kepada anak-anak itu, tanggungan kita itu, wa iyyakum, dan kepada kedua suami istri itu. Inna qatlahum kana hit'an kabira. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seterusnya janji Allah kepada kita ada dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Ini ayatnya sangat populer. Allah berfirman kepada kita, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu karakteristik yang harus dan wajib kita miliki sebagai orang beriman dalam menghadapi kesulitan, kita harus sabar.
Kita harus yakin makna sabar itu adalah orang yang yakinnya segala musibah itu sudah ditakdirkan Allah di Lauhul Mahfuz, termasuk merebaknya COVID-19 ini. Dalam surat Al-Hadid 57 ayat 22 Allah menegaskan kepada kita, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa kitabim min qabli an nabra'aha inna dalika 'alallahi yasir. Allah kepada kita tidak pun musibah muka bumi ini, termasuk corona ini yang sifatnya mondial seluruh dunia, dan musibah yang telah menimpa diri kalian, musibah kesulitan yang kita hadapi setiap hari. Apa kata Allah? Illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dalika 'alallahi yasir. Melainkan semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakan kita. Jadi sabarlah, tawakallah, kita yakin sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan, di balik penyakit, di balik penderitaan, di balik itu pasti ada way out-nya, pasti ada kemudahan, pasti ada solusinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah janji-janji Allah kepada kita yang sebagaimana Allah tegaskan kepada kita dalam surah Ar-Rum ayat 6, wa'dallah la yukhlifullahu wa'dah walakinna aksarun nasi la ya'lamun. Janji Allah yang ada di Al-Quran itu, la yukhlifullahu wa'dah, Allah tidak akan mengingkari janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui dan tidak meyakininya. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi zunudus samawati wal ard wa kana Allah aliman hakima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, janji Allah yang kelima atau yang terakhir ada dalam surat Fussilat surat 41 ayat 30. Allah berfirman kepada kita, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, yaitu kita orang beriman, Rabb kita Allah. Kemudian apa kata Allah? Sumastaqamu. Kemudian dia istiqomah dengan keyakinannya. Dia berikhtiar maksimal untuk selalu istiqomah dengan iman dan Islamnya. Apa janji Allah kepada orang yang istiqomah dengan iman dan Islamnya? Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Akan turun malaikat kepada orang istiqomah itu, dan malaikat membisikkan ke telinganya, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut, janganlah kamu bersedih hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan kapan malaikat membisikkan alla takhafu wa la tahzanu kepada orang istiqomah itu. Ternyata menjelang kita sakaratul maut. Bayangkan ketika kita berkumpul dengan anak dan istri, cucu, menantu, tiba-tiba datang malaikat Israel akan mencabut nyawa kita. Pasti kita takut, pasti tegang, pasti sedih yang teramat luar biasa. Nah, selalu ikhtiar untuk menjadi orang istiqomah dan husnul khatimah, pasti nanti malaikat kita membisikkan, berikan semangat kepada kita, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selama kita berikhtiar selalu istiqomah dengan iman dan Islam, kita wariskan bahkan iman dan Islam kepada keturunan kita.
Allah berjanji kepada kita akan turun malaikat menjelang kita sakaratul maut dan membisikkan ke telinga kita, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut dan jangan sedih. Dengan ayat ini maknanya kita sebagai orang beriman tidak takut kematian. Yang kita takutkan adalah bekal kita sudah cukup atau tidak menjelang kematian kita. Tapi dengan kematian itu sendiri kita jangan takut. Selama kita istiqomah, nanti Allah akan memberikan semangat melalui malaikat membisikkan, Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut, janganlah kamu sedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah dari sekian banyak janji-janji Allah yang Allah janjikan dalam Al-Quran. Dan Allah telah berjanji kepada kita tadi dalam surat Ar-Rum ayat 6. La yukhlifullahu wa'dah. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Marilah kita tutup khutbah ini dengan bermunajat ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.